Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal jamaah فإني أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وكما قال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita sampai saat ini untuk menuntut ilmunya, untuk mengkaji kalam-kalamnya, yang mana semakin banyak seorang itu mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajat dia, seperti firman-Nya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu itu beberapa derajat. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghasung umatnya untuk senantiasa berthalabul ilmi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang artinya, majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajari kitabullah di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Barang siapa yang hatinya galau, tidak bisa tenang, silahkan datang ke majelis ilmu. Itu akan menenangkan hati seseorang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah meliputi mereka dengan rahmah. Wa haffathumul malaikah, para malaikat membentangkan sayapnya. Basitun ajnihataha li talibil ilmi, berdoa untuk para talibul ilm. Bahkan sampai semut dalam lubangnya, ikan dari dasar lautan sana mendoakan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita di hadapan para malaikatnya. Bayangkan, nama kita disebut sama Pak Lurah aja kita mungkin udah seneng. Belum Pak Camat, belum Pak Bupati. Ini Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Raja di Raja, Tuhan semesta alam, menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat. Alangkah senangnya orang yang namanya itu terkenal dan populer di atas langit sana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang Al-Qur'an itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang yu'minuna bil ghaib, senantiasa mengupgrade keimanannya terhadap hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, senantiasa mengerjakan shalah. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu, mereka senantiasa menginfakkannya. Dari sebagian harta yang diberikan Allah kepada mereka, pasti sebagiannya mereka infakkan. Bukan semua. Allah hanya mengatakan mimma, sebagian dari apa? Sebagian itu terserah. Mau 2,5%, mau 10%, mau 50%, mau lebih dari itu, it's okay. Itu artinya wa mimma, dan sebagian dari yang dirizkikan kepada dia, yunfikun, diinfakkan. Lagi-lagi saya mengingatkan bahwa Allah memilih fi'lul mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Alladhi yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir wal mustaqbal.
Fi'il mudhari' menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sekarang dikerjakan dan akan terus-menerus dikerjakan. Present continuous tense. Sampai future tense pun nanti akan terus dikerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa merupakan hal yang lucu ketika orang itu, saya sudah infak kok dulu. Karena infak ini adalah, kalau ini orang ingin memiliki ciri-ciri ketakwaan, maka infak itu memang kegiatan dia sehari-hari. Setiap hari dia mendapatkan rizki, setiap kali itu juga dia akan menginfakkan sebagian rizkinya. Sebelum kita berpanjang-panjang di masalah infak ayat ini, saya mau sedikit memberi gambaran tentang perbedaan antara sedekah, infak, zakat ataupun hibah. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah itu adalah punya makna umum dari segala jenis kebaikan. Kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, itu semuanya adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kita terhadap saudara kita itu juga sedekah. Artinya segala macam kebaikan, baik itu moral maupun material, itu merupakan sedekah. Sedekah yang bentuknya berupa harta itu diistilahkan dengan kata infak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang infak, pasti ada kata amwal disebut. Walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, kamatsali habbah, seperti biji ambatat sab'a sanabil, yang ketika dia ditanam nanti akan menumbuhkan 7 sumbul, 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap batangnya ada 100 biji. 1 dikali 7 dikali 100, 700. 1 dibanding 700. Rasulullah SAW hidup di padang Sahara, akan tetapi Al-Quran turun kepada beliau menceritakan tentang tanaman padi. Seperti itulah hakikat orang yang berinfak. Satu yang dia infakkan, maka dia akan mendapatkan kembalian 700 kali lipat dalam bentuk-bentuk yang tidak dia sangka-sangka. Jangan dirahmati Allah, berinfak dengan harta itu bebas, mau berapa persen pun boleh. Tapi ada yang diatur oleh syarak, diatur ketentuannya, namanya zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu kita berinfak atau kita mengeluarkan harta kita 2,5 sampai 3 kilo makanan pokok ketika menjelang Idul Fitri atau di awal Ramadan. Dalam beberapa mazhab diperbolehkan itu hanya untuk fakir miskin, supaya di hari Id semua orang bisa makan. Kemudian zakat mal itu adalah ketika seorang memiliki satu akumulasi harta yang disebut dengan nisab. Nisab itu sekitar 40 sampai 45 juta. Ketika sudah memiliki harta tersebut, kemudian sudah sampai haul, sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan 2,5%. Itu namanya zakat mal. Zakat mal. Kemudian ada hibah. Hibah itu artinya pemberian. Aku memberikan kamu ini. Itu lebih bebas lagi, tidak ada aturan mainnya. Banyak orang muslim yang ketika berbicara tentang haji, berbicara tentang umroh, berbicara tentang yang lain sebagainya, dia sangat bersemangat. Akan tetapi ketika dia sudah disodori tawaran untuk berzakat, maka dia balik kanan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak baik apabila menjadi seorang muslim yang demikian. Bulan Ramadan seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah membuat orang-orang muslim itu menjadi pribadi yang bertakwa.